Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saudara-saudara mahasiswa yang saya sayangi, ya, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Etika Bisnis. Seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui atau lewat email saya, ya, purjianto295@gmail.com, ya. Email yang dikirim ke saya pasti akan saya balas. Baik, kita akan masuk di minggu ke-11, ya, pertemuan ke-11, yaitu materinya hubungan perusahaan dengan masyarakat, ya. Ini antara etika bisnis dan tanggung jawab sosial, ya. Nanti apa itu tanggung jawab sosial nanti kita bahas di belakang. Etika dan tanggung jawab sosial, ya. Corporate Social Responsibility, ya, saudara mungkin sudah pernah mendengar istilah ini, CSR, adalah bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pelanggaran etika akan mengakibatkan masalah citra publik, kemudian tuntutan hukum yang tentu akan berimplikasi ke biaya yang tidak murah, ya. Kemudian tingginya tingkat pencurian oleh karyawan. Pengambilan keputusan etis dapat menumbuhkan kepercayaan bagi hubungan antara para pelanggan, karyawan, dan perusahaan lain. Perilaku etis sangat penting bagi wirausahawan karena dapat memberikan efek positif sebagai berikut. Yang pertama, staf akan meniru perilaku pemimpinnya, ya. Jadi karyawan tentu akan meniru perilaku atasannya. Standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif. Sedangkan perilaku tidak etis dalam berwirausaha akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Mengganggu pengambilan keputusan usaha, dapat dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka yang panjang. Ini apabila bisnis dijalankan dengan tidak memperdulikan perilaku etis, ya. Dampaknya akan seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita lihat etika bisnis dan tanggung jawab sosial, ya, atau etika bisnis dan CSR. Etika bisnis adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep umum yang berhubungan dengan kewajiban organisasi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat dan meminimalkan dampak negatifnya. Ya, ini tujuannya ini sebenarnya, ya. Jadi memaksimalkan dampak positif, kemudian meminimalkan dampak negatif, ya, di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kerangka etika, ya, bisnis dan reputasi. Ya. Apabila bisnis dijalankan dengan mempedomani prinsip-prinsip etika, maka reputasi perusahaan tentu akan menjadi baik.
Etika bisnis dan strategi. Ya. Etika pemasaran meliputi prinsip-prinsip dan standar yang memandu perilaku individu dalam kelompok dalam membuat keputusan pemasaran. Nah, kita lihat bahwa sebuah penyimpangan kecil itu akan menimbulkan persepsi citra perusahaan dan reputasi yang selama bertahun-tahun dibangunnya itu akan menjadi runtuh. Masyarakat juga telah mengembangkan aturan baik legal dan tersirat untuk membimbing perusahaan dalam upaya mereka untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang tidak merugikan individu atau masyarakat luas. Nah, lalu apa tantangan menjadi etis dan bertanggung jawab secara sosial? Perusahaan dituntut untuk tidak melakukan manipulasi, tidak boleh melakukan penipuan, tidak adanya transparansi. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan ya. Kemudian tenaga-tenaga pemasar marketing juga harus memutuskan bagaimana untuk bertanggung jawab dan menghadapi kliennya ketika teridentifikasi mengalami masalah. Penentu organisasi etik bisnis dan tanggung jawab sosial. Di sana ada etika, ada budaya, ada bisnis yang semua itu mengarah nantinya adalah ke praktek bisnis yang baik dan corporate social responsibility. Nah, bagaimana hubungan antara etika bisnis dan kepemimpinan? Etika pemimpin pemasaran yang baik adalah sebagai berikut. Menciptakan tujuan umum atau visi untuk perusahaan. Kemudian memperoleh dukungan dari rekan yang berpengaruh. Memotivasi yang lain untuk melakukan tindakan etis. Jadi ini saling memotivasi ya antar karyawan. Kemudian menggunakan sumber daya yang ada untuk mereka. Menikmati pekerjaan mereka dan menjalankan mereka dengan sebuah keuletan, sabar, dan penuh komitmen. Nah, performa bisnis ini tentu dengan adanya etika yang baik ya akan meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan perusahaan, meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada perusahaan. Mungkin saudara masih ingat apa itu arti stakeholder. Ya, jadi stakeholder ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan kita, ya, dengan perusahaan kita, dengan organisasi kita, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara etika dan perencanaan strategi? Hubungan keduanya ini didasarkan pada pemahaman bahwa risiko asosiasi dengan etika dan pembuatan hukum yang legal, etika dan konsekuensi sosial dari strategi yang dipilih, kemudian nilai-nilai anggota organisasi dan pemegang saham. Nah, hubungan antara etika dan perencanaan strategi ini diwujudkan dengan etika dan kebiasaan tanggung jawab sosial melalui tindakan yang nyata. Etika bisnis saling ketergantungan antara bisnis dan masyarakat. Nah, sebagai bagian dari masyarakat, bisnis harus tunduk pada norma-norma yang ada di masyarakat. Tentu ini tidak boleh dilanggar ya, termasuk menghargai masyarakat adat ya. Pelaku bisnis juga dituntut untuk peduli dengan kondisi masyarakat sekitar perusahaan. Bukan hanya dalam bentuk finansial ya,
tetapi juga lebih kompleks lagi. Misalnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan bisnis perusahaan. Nah, dalam keadaan excess demand ya, pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial bisa dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, pemberian pelatihan, keterampilan, dan pengembangan-pengembangan lainnya yang dibutuhkan ke masyarakat. Nah, saya rasa ini materi kita di pertemuan ke-11 ya. Silakan saudara nanti dibaca-baca karena materinya juga akan saya upload di Siakat ya. Nanti sesuai dengan penguploadan per materi setiap minggunya. Ya. Nanti silakan saudara nanti lihat di Siakat, nanti akan saya upload di sana. Nah, ini saudara yang dapat saya sampaikan ya. Silakan nanti saudara bisa baca-baca ya. Kemudian sambil membaca buku yang lain ya, yang bisa saudara ambil atau pinjam di perpustakaan ya, menyangkut etika bisnis ya, yang berhubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah, kemudian antar perusahaan. Nah, ini saya harap nanti saudara dapat membaca dengan sebaik-baiknya ya. Saya rasa itu saja. Saya ulang sekali lagi, nanti silahkan pertanyaannya kalau ada disampaikan ke email yang telah tercantum di layar materi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.